Halo Micin. Ini tahu nggak sih, ternyata banyak barang di rumah kita yang bahaya banget. Contohnya kayak obat nyamuk yang suka kita pakai. Wah iya bener tuh. Dan ada lagi kayak galon juga. Ternyata bisa bahaya loh Cin. Betul banget tuh Min. Biar kalian nggak kena bahayanya ini, like dulu videonya sampai 1000. Dan komen hashtag udacin, biar Micin tahu nih siapa aja yang udah like video Micin. Oke, yang pertama ada obat nyamuk. Ini Micin yakin deh di rumah kalian pasti ada obat nyamuk kan? Apalagi obat nyamuk bakar. Kalian tahu kan obat nyamuk yang bentuknya melingkar. Nah, kalau dibakar kan ngeluarin asap ya. Tapi itu tuh bukan cuma asap biasa. Ada campuran zat kimia yang terbang di udara. Namanya karbon monoksida dan zat lainnya. Nah, zat ini tuh kerjanya ngeracunin sistem saraf serangga. Nah, kalau zat ini bisa ngeracunin sistem saraf nyamuk, apa yang terjadi kalau kita yang menghirupnya sebagai manusia setiap malam selama bertahun-tahun coba? Jadi, akibatnya tuh bisa aja saluran napas kita bakal terganggu. Asapnya juga bisa beresiko memperburuk asma dan resiko kanker paru-paru. Dan walaupun sekarang udah ada obat nyamuk elektrik, tetap aja ada bahayanya ya teman-teman. Karena dari zat yang keluar dari alat itu bisa ganggu sistem pernapasan kita juga. Bisa bikin sakit kepala dan bisa bikin kita batuk. Apalagi kalau ruangannya minim ventilasi. Terus caranya gimana dong biar tetap bisa pakai obat nyamuk? Jadi kalian bisa pakai cara nyalain sekitar 30 menit sebelum tidur. Dan pastiin ada ventilasinya. Kalau pakai elektrik, pastiin ada ventilasi udara yang cukup. Jadi sebenarnya ini tuh cuma cara pakainya aja yang harus dibenerin. Biar kita bisa mengurangi risiko yang ada ya. Kalian pasti punya dan pernah pakai botol plastik kan? Kalau kalian nggak teliti soal pemilihan bahan plastik di botol atau wadah makanan lainnya, kalian bisa kena bahaya nih. Jadi di dalam bahan plastik ini ada beberapa jenisnya. Yang bahan kimianya digunain dalam pembuatan plastik ini. Misalnya di botol minum, wadah makanan. Nah, BPA ini ternyata munculin masalah. Soalnya BPA ini larut dan ikut ke minum atau kemakan sama kalian. Ngeri banget kan? Zat kimia bahaya gitu ternyata bisa masuk ke dalam tubuh kita. Nah, cara paling gampangnya buat tahu apakah botol plastik kalian aman atau enggak, kalian bisa cek angka segitiga di bagian bawah botol. Cari yang berlabel BPA free ya. Coba angkat tangan nih yang di rumahnya pakai teflon anti lengket gini. Kalian pernah lihat gak sih kalau teflon kalian ada baret-baretnya? Orang-orang tuh banyak yang udah tahu kalau teflon yang berbaret itu udah gak bagus. Tapi gak banyak orang yang tahu alasannya kenapa. Jadi lapisan anti lengket di wajan teflon dibuat pakai kimia yang namanya PFAS atau sering disebut senyawa forever chemicals. Bahan kimia yang abadi karena mereka susah banget buat terurai, mau di lingkungan maupun di dalam tubuh manusia. Nah, ketika lapisan teflon itu rusak karena kena spatula besi atau mulai mengelupas, partikel lapisan itu bisa ikut masuk ke makanan. Dan pas teflonnya dipanasin, senyawa tadi bisa menguap ke udara dan terhirup sama kita. Kalau terpapar PFAS dalam jangka panjang, maka itu bisa nyebabin gangguan sistem imun, bahkan beberapa jenis kanker. Nah, solusinya kalau di teflon di rumah kalian udah mulai ngelupas atau baret, langsung ganti aja. Dan pakai peralatan yang bahannya dari stainless steel aja dan bahan lain yang lebih aman. Coba cek deh di rumah kalian wajannya gimana. Pas tau Micin di kolom komentar ya. Yang di lemarinya ada kapur barus, biar terhindar dari serangga, kalian harus tonton penjelasan ini ya. Jadi, kapur barus itu kan suka dipakai dan disimpan di dalam lemari, biar baju kita nggak digigitin serangga atau ada serangga yang berdiam diri di lemari. Tapi, kapur barus ini mengandung zat yang berbahaya. Zatnya ini namanya naphthalin. Kalau kalian terpapar zat ini dan dalam jangka panjang dengan jumlah yang tinggi, bisa nyebabin kerusakan sel darah merah. Nah, yang jadi masalah tuh bukan penggunaan kapur barusnya sekali-sekali, tapi paparan yang terus-terusan di ruangan yang tertutup. Bayangin deh lemari pakaian kalian yang jarang dibuka, atau kamar yang dipakein kapur barus berlebihan. Uap kimianya terus-terusan muter di situ dan di udara yang sama yang kalian hirup tiap malam. Ih, ngeri banget kan? Jadi, kalian mungkin bisa pakai alternatif lain yang lebih aman, kayak kayu cedar sebagai pengusir serangga alami. Pokoknya yang lebih aman pakai yang alami-alami gitu deh. Ayo ngaku di sini siapa yang suka pakai botol air mineral berulang-ulang? Pasti kalian pakai ulang botol bekas air mineral ini alasannya karena mau praktis atau lagi nggak ada botol lain kan? Tapi ini tuh jadi masalah guys. Botol air mineral ini tipis dan ini dibuat dari plastik PET yang dirancang untuk sekali pakai. Pas dipakai berulang kali, apalagi sampai dicuci pakai air panas atau kena sinar matahari, plastiknya mulai terdegradasi. Proses ini nyebabin partikel plastik dan zat kimia dari plastik larut ke dalam air yang kalian minum. Masalah kedua,
bakterinya ini yang paling sering diabaikan. Botol air mineral ini biasanya susah banget dibersihin secara menyeluruh, dan ini malah bisa ningkatin pertumbuhan bakteri di dalamnya. Bahan bakteri yang awalnya cuma ada di mulut kalian bisa berkembang biak dengan cepat di dalam botol ini. Jadi solusinya, mending kalian beli botol minum atau tumbler yang bagus aja daripada kalian kena bahayanya kan. Dan lebih ramah lingkungan juga. Yang masih suka pakai ulang botol air mineral, mulai sekarang stop ya. Kalau kalian baru aja ngecek kamar atau ruangan di rumah kalian, dan setelah beberapa hari kepala kalian sering pusing, matanya perih, terus napas kalian gak enak, itu berarti ada yang salah sama cat rumah kalian. Bau tajam dari cat yang muncul pas lagi ngecat dan setelah pengecatan itu berasal dari VOC atau volatile organic compounds yang menguap ke udara. Yang bikin kondisinya lebih serius, proses penguapan fog dari cat ini gak berhenti sampai catnya kering dan gak bau aja. Catnya bisa terus ngeluarin VOC dalam jumlah kecil selama berminggu-minggu, dan proses ini disebut off-gassing. Yang bisa dilakukan adalah kalian harus pilih cat yang berlabel low VOC atau zero VOC. Sekarang udah tersedia banyak banget dan kualitasnya gak kalah sama cat biasanya. Nah, nextnya pasti kalian gak pernah curiga sebelumnya. Barang-barang warna hitam kayak spatula hitam, sendok hitam, plastik hitam, wadah hitam, benda dapur itu semua punya bahaya yang besar banget. Warna hitam ini biasanya dibuat dari plastik daur ulang, termasuk daur ulang dari komponen elektronik bekas kayak TV, komputer, dan alat elektronik lainnya. Nah, alat elektronik itu mengandung flame retardant atau bahan kimia tahan api yang ditambahkan untuk mencegah kebakaran. Masalahnya, ketika plastik elektronik ini didaur ulang jadi peralatan dapur, bahan kimia flame retardant itu ikut ke bawah. Penelitian menemui 9 jenis flame retardant di dalam peralatan dapur yang warnanya hitam. Nah, spatula dan peralatan dapur hitam ini sering dipakai dalam kondisi panas. Pas kena panas, zat kimia itu bisa terlepas dan pindah ke makanan yang lagi dimasak. Yang bisa dilakukan adalah ganti peralatan dapur warna hitam dengan bahan yang lebih aman kayak kayu, bambu, atau stainless steel. Coba cek deh alat makan di rumah kalian pada pakai bahan apa. Dan ada yang warna hitam kayak gini gak nih? Oke, yang terakhir nih, di rumah kalian pada pakai pengharum ruangan spray gak nih? Pengharum ruangan ini pasti bikin rumah jadi wangi kan? Terus kenapa ya bisa bahaya? Jadi sebagian besar pengharum ruangan spray ini mengandung campuran zat kimia yang disebut VOC atau volatile organic compounds, sama kayak zat yang ada di cat juga. Yang ironisnya, penelitian dari Badan Perlindungan Lingkungan Amerika Serikat nemuin bahwa kualitas udara di dalam ruangan seringkali 2-5 kali lebih buruk dibandingkan udara di luar ruangan. Kondisinya makin parah di ruangan ber-AC yang tertutup rapat. Udaranya nggak bersirkulasi dan partikel kimia akan terus muter di udara yang sama yang kalian hirup sepanjang hari. Terus solusinya gimana ya? Kalian bisa kurangi frekuensi pemakaian spray pengharum ruangan, ganti sama ventilasi alami. Kayak buka jendela biar udara segar bisa masuk. Nah, dari barang-barang tadi, mana aja nih yang ada di rumah kalian? Coba kalian komen ya. Dan makasih Mimin udah temenin Micin kali ini. Sama-sama, Micin.